Oke, terus kita lanjut kalau misalnya dia mau kita pemeriksaan yang lain itu, yaitu dengan pemeriksaan islet atau antibody testing ya. Ini yang langsung ditesnya itu adalah apa namanya itu sel-sel pada beta pankreasnya ya. Oke, iya. Nah, yang pertama adalah anti GAD atau anti glutamic acid decarboxylase antibodies, yaitu suatu antibody yang eh, akan berlawanan dengan glutamic acid decarboxylase yang bertanggung jawab untuk mengubah asam glutamik menjadi GABA ya. Kemudian ada anti tirosin fosfatase related islet antigen 2 atau IA2 dan anti zinc transporter 8 antibodies. Jadi pemeriksaan-pemeriksaan ini mungkin ada tapi tentu biayanya sangat mahal ya. Oke, kita lanjutkan dengan diagnosa banding. Diagnosa banding orang dengan hiperglikemia itu adalah glukagonoma dan somatostatinoma. Glukagonoma ini tumor dan somatostatinoma ini adalah tumor. Dua-dua tentu ini adalah menghasilkan glukagon dan ini tumor penghasil somatostatin dan itu bisa menyebabkan peningkatan kadar gula darah. Bagaimana kita mengobati sakit gula? Secara umum, tujuan utama pengobatan sakit gula adalah untuk mengendalikan kadar gula darah, kemudian supaya mencapai kadar glukosa yang diinginkan, dan juga untuk secara teratur kita monitor ya. Pasien-pasien dengan diabetes mellitus tipe 1 itu harus wajib memerlukan terapi insulin untuk yang tipe 1. Untuk yang tipe 2 bisa dengan tanpa insulin, yaitu dengan menggunakan obat-obat antidiabetik atau dengan pengobatan insulin juga bisa diberikan ya. Untuk penyakit yang akut bisa memerlukan perubahan sementara pada pengobatannya. Yang pertama bisa saja kita meningkatkan dosis insulinnya atau bisa kita tambahkan sejumlah dosis insulin untuk mengatasi reaksi stres akut ya. Jadi pada orang-orang dengan keadaan stres yang akut ya, itu akan tentunya akan mengalami peningkatan kadar glukosa darah ya. Oke. Iya, iya. Oke. Kita lanjutin. Terus penyakit-penyakit yang akut itu bisa memerlukan tadi perubahan pada pengobatan dan kita harus memberikan pengobatan yang komprehensif terhadap penyakit diabetes ya. Yang pertama paling penting adalah modifikasi gaya hidup ya, yaitu kita harus turunkan berat badan, kemudian dengan diet yang seimbang dan nutrisi seimbang, termasuk adalah yang harus tinggi itu adalah kadar eh, diet yang mengandung apa namanya itu serat ya. Kemudian berolahraga wajib teratur, regular exercise, dan kemudian berhenti merokok. Tapi berhenti merokok jangan jangan karena takut ya, berhentilah merokok karena kita menyadari ya bahwa kita ya karena orang merokok itu karena stres ya. Jadi kalau dia stres, kita larang dia merokok, lalu dia merasa terpaksa berhenti merokok, dia pasti akan bertambah stresnya ya. Kemudian kita harus melakukan screening rutin terhadap komplikasi mikrovaskular. Kemudian kita mengevaluasi dan memanage komorbid yang biasanya juga dialami oleh pasien dengan sakit gula. Beberapa vaksin yang mungkin diperlukan adalah influenza, hepatitis B, pneumokokal, vaksin zoster dan juga COVID-19. Ini adalah berdasarkan dari epidemiologi negara di Amerika tentunya ya. Apakah ini cocok untuk kita lakukan di Indonesia dengan kondisi tropis? Semua vaksin-vaksin ini mungkin belum tentu ya. Misalnya influenza, kalau hepatitis B oke. Pneumokokal juga kalau dia tidak melakukan perjalanan ke luar negeri mungkin tidak perlu ya. Oke, kita lihat sekarang bagaimana kita memanage resiko terjadinya penyakit-penyakit pada
kardiovaskular atau aterosklerosis, ya, mencegah aterosklerosis. Yang pertama adalah kita juga mengendalikan tekanan darah, kemudian kita mengendalikan kadar kolesterolnya. Pada pasien-pasien yang usia 40 sampai 75, kita boleh memulai terapi statin yang moderate, ya, berapapun kadar lemaknya. Ya, ini kalau memang pasiennya kita sudah nyatakan berada pada resiko mengalami aterosklerosis, ya gitu. Dok, kalau lagi sesak di bawah dada kadang sering cekung ke dalam, itu wajar nggak sih, Dok? Wajar, wajar karena terlalu sering kambuh asmanya, ya. Jadi biar jangan terlalu cekung, dia tiap hari harus latihan tarik napas, ya, karena ada olahraganya untuk asma kan. Ini dikembangkan tangannya, ya, supaya cekungnya bisa terdorong, yang cekung di dada, ya. Oke. Jadi kemudian ingat ya, jadi pemberian statin wajib berdasarkan perhitungan resiko terhadap kejadian aterosklerosis. Nggak boleh berdasarkan hanya kadar statinnya, kadar kolesterolnya saja, ya. 65 tahun bangun tidur jari tangan suka kaku, 2 itu kenapa ya, Dok? Coba dicek aja dulu asam uratnya, bisa ya. Kemudian di ronsen jarinya juga bisa, biar pasti apakah mengalami osteoartritis atau mungkin gout arthritis, ya. Jadi physical exercise reduces blood glucose and increases insulin sensitivity. Kegunaan olahraga yang teratur adalah bisa menurunkan kadar gula darah dan juga sekaligus meningkatkan sensitivitas insulin, ya. Glycemic targetnya untuk HbA1c-nya tentunya kurang dari 7, itu targetnya kalau udah sakit gula. Untuk preprandial capillary glucose, kadar gula darah sebelum makan, targetnya 80 sampai 130. Untuk puncaknya postprandial itu di bawah 180. Ini memang target yang aman, ya. Target yang aman. Glycemic target should be individualized. A target of HbA1c kurang dari 7 is generally suitable for most non-pregnant adults. Jadi kurang dari 7 itu adalah target yang sudah sangat rasional, karena terlalu depres nanti bisa mengalami hipoglikemi, dan hipoglikemi tentunya jauh lebih kurang bermanfaat, ya. Gitu. Bagaimana cara memonitor kadar glukosa darah pada pasien DM? Yaitu kita bisa melakukan monitoring di rumah, home glucose monitoring. Ya, jadi kadar glukosa darah dapat digunakan untuk mengevaluasi pengobatan dan juga untuk mencegah terjadinya hipoglikemia. Kalau kekakuan jari tiap bangun tidur apakah karena neuropatik? Belum tentu, ya, belum tentu. Makanya saya bilang diperiksa dulu sama dokter, ya. Dol suka ngetrip, Dok, bisa minum kopi, saya TB tulang. Boleh lah, boleh, ya. Yang penting jangan berlebihan, ya. Jadi kadar glukosa darah bisa kita gunakan untuk mengevaluasi pengobatan dan juga mencegah hipoglikemi tadi, khususnya pada pasien-pasien yang menggunakan insulin. Self monitoring itu sebaiknya dilakukan pada waktu yang sudah ditetapkan atau sebagaimana diperlukan. Untuk continuous glucose monitoring, interstitial glucose levels are measured continuously or intermittently using a device. Ini memerlukan alat yang ditembuskan ke dalam ke bawah kulit tentunya, ya. Siti Aminah, kenapa ya perut kanan kayak ada benjolan sampai pinggang sakit nusuk ke punggung? Coba di USG dulu, Kak Siti Aminah. Hipoglikemi yaitu suatu keadaan di mana terjadi penurunan kadar gula darah yang kita harus tanyakan kepada pasien berapa kali pasien mengalami hipoglikemi di sepanjang pengobatannya, ya. Reassess and adjust treatment at regular intervals, contohnya setiap 3 sampai 6 bulan, ya. Jadi kita bisa saja mengubah terapi atau penata laksanaan pada pasien sakit gula dalam jangka waktu 3 sampai 6 bulan. Early morning hyperglycemia may be caused by, jadi bisa saja pada dini hari dicek gulanya ternyata sangat tinggi, ya. Mom Christian, asam urat 7 apa obat indikasi dokter harus dihabiskan banyak banget obatnya satu macam? Biasanya 1 bulan, Kak Mom Christian, 1 bulan diminum, ya, 1 bulan atau 2 minggu dulu diminum, lalu dicek asam uratnya. Kalau udah turun boleh di stop obat asam urat, ya. Down phenomenon, ya, a physiological increase, ya, of growth hormone. Jadi biasanya pada pagi hari bisa terjadi peningkatan
kadar growth hormone ya, yang akan menstimulasi gluconeogenesis oleh hepar, sehingga akan menyebabkan peningkatan insulin demand yang nggak bisa dipenuhi oleh pasien-pasien yang bergantung dengan insulin dependent ya. Jadi growth hormonnya yang meningkat di pagi hari sehingga meningkat kadar glukosa darahnya. Pertimbangkan juga pengaturan kadar glukosa darah nokturnal ya sebelum memulai inisiasi terapi insulin. Long acting insulin dose may be given later. Jadi pemberian dosis insulin long acting bisa kita pertimbangkan nanti ketika dibutuhkan, dan ini sangat membutuhkan kontrol glukosa darah yang hati-hati ya. Somogyi effect, widely thought but unproven hypothesis. Apa itu Somogyi effect? Yaitu hipoglikemia nokturnal disebabkan oleh injeksi insulin pada malam hari yang akan memicu counter regulatory secretion of hormones leading to elevated blood glucose. Jadi dia ketika disuntikkan insulin pada malam hari itu bisa memicu nocturnal hypoglycemia, tapi ini masih perdebatan lah ya. Neuropatik itu bisa pulih Kak. Yang bisa menyembuhkan hanya Tuhan. Kak Berlian 4 ya. Leading to elevated blood glucose levels in the morning. There is no evidence to support the existence of this effect. Jadi nggak ada bukti. As there is little to no evidence to support the existence of the Somogyi effect, it should not be assumed that early morning hyperglycemia is due to nocturnal hypoglycemia. Rather, it is more likely caused by nocturnal hyperglycemia with or without hypoinsulinemia or the early morning secretion of counter regulatory hormones, example cortisol ya. Jadi di pagi hari kortisol itu bisa meningkat, itu juga akan meningkatkan kadar glukosa darah ya. Oke. Jadi ada obat-obat antihiperglikemik ya untuk tipe 1 tentunya adalah dengan pemberian hormon insulin replacement therapy ya. Dosisnya bisa full basal bolus ataupun dengan menggunakan insulin pump ya. Kemudian tipe 2 tentunya start treatment in all patients at diagnosis. Awalnya kita mulai dengan monoterapi metformin ya. The first line lini pertama untuk pengobatan semua pasien itu dengan metformin, dan jika tidak ada kontraindikasi terhadap metformin, kita bisa memilih different non insulin antidiabetic ya, tergantung kondisi pasiennya ya. Consider early combination pharmacological therapy in select patients. Pertimbangkan kombinasi secara dini pada pasien-pasien tertentu. Metformin should be part of every patient's treatment. Jadi metformin itu seharusnya menjadi bagian dari pengobatan semua pasien sakit gula, kecuali dikontraindikasikan dan dilanjutkan selama bisa ditoleransi dan dinyatakan aman dan efektif, kemudian tersedia banyak ya, dan juga terbukti bisa menurunkan cardiovascular events dan mortality ya. Jadi ingat ya, metformin itu mengurangi serangan komplikasi kardiovaskular dan juga mengurangi risiko kematian. Metformin pada orang sakit gula. Kalau makan metformin mual-mual itu gimana? Harus dikonsultasikan dulu dengan dokter. Kadang-kala mualnya itu sebenarnya bukan karena efek metformin, tapi karena faktor hormon stresnya yang berlebihan ya. Jadi itu dikonsultasikan, dibicarakan dengan dokter ya, biar jangan langsung kita menganggap bahwa itu disebabkan oleh metformin, sementara kita akan mengalami kerugian. Kenapa? Karena kita akan tidak mengalami efek yang positif dari metformin ya. Oke, biguanid contohnya metformin, dipeptilpeptidase 4 inhibitor contohnya sitagliptin, saxagliptin, linagliptin, kemudian SGLT2 inhibitor, empagliflozin, kemudian GLP-1 reseptor agonis itu banyak ya. Ada semaglutid yang oral, ada injectable, ada yang other subcutaneous GLP-1 reseptor agonis, daily liraglutid ataupun weekly dulaglutide. Kemudian ada sulfonylurea, glimepiride, golongan thiazolidinedione pioglitazone. Yes. Nah ini ya, jadi drug of choice, contraindication for metformin. Hindari saxagliptin pada pasien dengan gagal jantung,
Di empagliflozin direkomendasikan pada pasien dengan CKD, EGFR 15-29, kemudian dipertimbangkan pada pasien-pasien dengan clinical ASCVD atau high risk of ASCVD, chronic kidney disease ya, or congestive heart failure, itu harus kita pertimbangkan dulu. Kemudian cukup menguntungkan pada pasien-pasien yang tidak memerlukan atau mempertahankan berat badan, jadi boleh aja diberikan ya. Semaglutid dianjurkan pada pasien dengan GFR kurang dari 30, dipertimbangkan pada pasien dengan clinical ASCVD atau high risk ASCVD. Ini menguntungkan untuk pasien-pasien yang tidak perlu menurunkan berat badan. Glimepiride itu meningkatkan resiko hipoglikemia, harganya murah ya. Di YouTube dokter ada penjelasan tentang asma enggak ya dok? Asma belum ada memang ku buat. Tapi mungkin ingatkanlah aku besok atau Senin kita bisa buatkan asma ya. Kak Fitri ya, asma ya. Oke, ingatkanlah aku. Avoid in patients with congestive heart failure untuk pioglitazone dan harganya murah. Other drugs that are not part of the therapy algorithms for diabetes mellitus tipe 2 itu termasuk meglitinib, nateglinib, alpha glucosidase inhibitors atau acarbose, amylin analog, injectable pramlintide ya. Itu semua obat-obat yang tidak direkomendasi di Amerika ya. Oral monoterapi usually lowers HbA1c levels by hampir 1% ya dengan monoterapi oral. Every non-insulin drug added to metformin itu bisa menurunkan HbA1c 0,7 sampai 1% diturunkannya ya. Beware of drug interactions and drug incompatibilities. Combining sulfonylurea with insulin increases the risk of hypoglycemia. Hati-hati mengkombinasikan glimepiride dengan insulin karena bisa meningkatkan risiko terjadinya hipoglikemia. Many oral antidiabetic drugs should be avoided. Jadi banyak obat-obat oral antidiabetik harus dihindari pada pasien-pasien yang menjalani operasi pembedahan atau yang mengalami penyakit-penyakit yang berat, sehingga pemberian insulin bisa dimulai ya. Indikasi insulin pada diabetes mellitus tipe 2 yaitu pasien dengan kadar glukosa targetnya tidak tercapai meskipun sudah dengan pengobatan antidiabetik yang cukup ya. Kemudian pasien-pasien dengan kontraindikasi terhadap antidiabetik yang non insulin, contoh pasien-pasien dengan end stage renal failure, jadi gagal ginjal yang sudah end stage. Pregestasional dan gestasional diabetes juga tidak dianjurkan pakai oral. Kemudian hyperglycemic crisis tidak juga dianjurkan pakai antidiabetik oral, jadi harus pakai insulin ya. Pertimbangkan yang pasien yang baru didiagnosa, yaitu pada pasien yang lebih dari 300 gulanya dan HbA1c lebih dari 10%, mungkin kita bisa pada awal-awal kita berikan insulin untuk mempercepat penurunan kadar gula darah ya. Gejala-gejala hiperglikemia yang muncul itu juga bisa diatasi dengan cepat dengan pemberian insulin. Kemudian tanda-tanda terjadinya kondisi katabolik atau penurunan berat badan. Orang yang menurun berat badan pada pasien diabetes tipe 1, kalau mau cepat naik berat badannya, maka pilihannya adalah dengan memberikan terapi insulin sementara. Boleh ya. Approach to insulin treatment: start with the simplest insulin regime, basal insulin regime with once daily injection. Jadi yang pertama kita berikan tentunya adalah insulin yang basal, yaitu yang suntiknya sekali sehari. Untuk non-insulin antidiabetics may be continued when insulin treatment is started. Jadi bisa aja pengobatan dengan oralnya dilanjut, tapi juga diberikan dengan basal insulin sekali sehari. GLP-1 receptor agonist should be part of the treatment strategy prior to starting insulin treatment in patients with type 2 diabetes mellitus. Jadi dianjurkan ya, sebelum kita memulai pemberian insulin pada pasien diabetes mellitus tipe 2, dipertimbangkan itu kita berikan dulu GLP-1 receptor agonist. Caranya gimana dok? Bang Andi, cara yang mana ya? Cara berobat sama aku. Ini nomornya untuk mendaftar berobat ya, silakan ya yang mau berobat sama aku. Unless they are not appropriate or insulin therapy is preferred. If treatment goals are not met in patient on a basal insulin regimen. Jadi kalau udah dikasih pemberian insulin yang sekali suntik nggak bisa juga terkontrol, maka kita bisa mengkombinasi basal insulin dengan GLP-1 reseptor agonis yang injeksi. Tapi kayaknya
harganya masih cukup mahal ya. Jadi kita bisa pertimbangkan pemberian insulin yang kerja singkat ya. Screening for complication of diabetes. Yang penting kita tahu apa aja screeningnya ya. Jadi diabetes mellitus tipe 1 5 tahun setelah onset diabetes itu biasanya mulai mengalami komplikasi. Diabetes tipe 2 biasanya pada waktu kita ke diagnosa langsung harus kita screening kerusakan atau komplikasi yang diakibatkan oleh sakit gula. Frekuensi perform at minimum every 12 months, sekali setahun. More frequent screening may be necessary. Biasanya kita perlu lebih sering untuk pasien yang hamil, pasien dengan riwayat komplikasi mikrovaskular. Modalitasnya screening for diabetic kidney disease, spot urine albumin to creatinine ratio, and serum glomerular filtration rate. Itu bisa diukur untuk yang ginjal. Untuk yang diabetik retinopati dengan pemeriksaan mata ya, screening diabetic peripheral neuropathy dengan focus examination of sensation ya, dengan monofilament test, kemudian pinprick sensation ataupun temperature sensation, kemudian vibration sense using a tuning fork. Jadi sederhana aja sih, kita mau tahu kita sudah mengalami diabetic neuropati dengan monofilament test, dengan pinprick sensation ataupun dengan temperature sensation, kemudian vibration sensation. Jadi sensoriknya, perasanya yang kita pastikan dia masih sensitif enggak perasanya, Horace KFV. Jadi dengan monofilament test ya, jadi sederhana lah, ditusuk ada rasa atau enggak ya. Ya, sederhana aja. Tapi kalau kita datang ke dokter bisa aja langsung diperiksa sama dokternya ya. Oke, ini monofilament test. Kalau ke trigger juga bisa buat asma kambuh juga ya dok, bisa, karena asma itu juga bisa disebabkan karena hormon stres yang meningkat ya. Monofilament test mana tadi? A screening test for peripheral neuropathy, especially due to diabetes, a nylon monofilament is probed into the foot with enough pressure to bend the monofilament. Several points over both feet are tested, including the dorsal aspect of the first web space, the plantar aspect of the toes, and the heads of the metatarsals. Inability to sense pressure. Jadi kalau dia nggak bisa merasakan tekanannya, berarti sudah hilang sensasinya. Ini merupakan tanda peripheral neuropati. Iya. Nah ini gambarnya ya. Jadi ditekan sampai membengkok pinpricknya itu. Monofilament test ya, sorry. Wow. Kalau kortisol rendah itu bisa buat autoimun nggak dok? Kortisol rendah itu gimana ya? Kalau kortisol rendah itu gimana? Bingung. Yang ianya yang buat autoimun itu kortisolnya kelebihan ya gitu. Izin nanya dok, biasa normal buang air kecil dengan minum 1 liter berapa kali ya dok? Kalau 1 liter biasanya kita buang air kecil 1 kali dalam 3 jam lah ya. Tapi kalau 1 liter itu maksudnya total 1 liter Kak Evi? Janganlah. Kita minimal itu 1,5 liter ya, secukupnya. Yang cukup itu 1,5 liter. Kecuali kemudian kita melakukan banyak aktivitas yang berkeringat, di situ boleh tambah berapa banyak juga boleh ya. Oke, tadi sampai komplikasi ya. Screening for complication tadi. Oke. Tadi termasuk juga adalah untuk menilai diabetic neuropathy.
Screening for macrovascular complication yaitu dengan pemeriksaan tekanan darah, ya, kemudian pemeriksaan lipid panel, kemudian komplikasi yang akut ada hyperglycemic crisis, hyperglycemic crisis, jadi kadar glukosa darahnya oke. Selama istirahat ya Kak Ayu Fitri ya, thank you ya. Kalau rendah diagnosanya apa dok? Jadi waktu saya kortisol rendah dikasih metil. Coba dikirim sama aku hasil pemeriksaan kortisolnya Kak Ulan Pandiangan. Jadi bisa aja ada kondisi penyakit yang hipokortisol ya, hipomedula adrenal, Addison disease kali ya, Addison disease. Biasanya itu terjadi pada orang tua memang Addison disease. Tapi kita pastikan dulu lah kakak udah berobatnya kemana ya. Jangan nggak ke penyakit dalam lah. Kalau udah kasus kayak gitu sebenarnya wajib penyakit dalam ya. Hipertiroid penyebabnya apa? Boleh minum suplemen apa untuk tambah daya? Kenapa langsung suplemen yang ditanya? Kalau hipertiroid itu berobat dulu ya, berobat. Setelah ketemu dokternya, tegak dulu diagnosanya, baru disusun terapinya apa. Kalau udah disusun terapinya jangan suplemen yang ditanya. Dok, obati saya, udah titik. Kalau dokternya bilang kasih suplemen baru dikasih. Kalau kata dokter nggak perlu suplemen ya nggak perlu. Suplemen itu perlu kalau kita mengalami defisiensi vitamin ya. Saraf kejepit jadi nggak bisa nahan pipis, itu sebenarnya faktornya bukan saraf kejepitnya saja tapi karena anxiety ya, kecemasan. Jadi kalau mau VB saya obati kecemasannya. Hyperglycemic crisis itu ada yang hyperosmolar hyperglycemic state, ada diabetic ketoacidosis. Ini mungkin bisa dalam waktu yang berbeda kita jelaskan tergantung permintaan dari floor ya kan dok. Tolong dong dijelasin hyperosmolar hyperglycemic state dan diabetic ketoacidosis kita buat ya. Life threatening hypoglycemia, jadi hipoglikemia itu lebih mengancam nyawa dibandingkan dengan hiperglikemia. Untuk komplikasi jangka panjang makrovaskularnya yaitu aterosklerosis ya, paling sering pada pasien-pasien dengan diabetes tipe 2. Faktor risikonya yaitu metabolic risk factors termasuk orang obesitas, dislipidemia, kemudian hipertensi arterial. Hiperglikemia bisa lebih sedikit berhubungan dengan hyperglycemia may be less related to development of macrovascular disease ya. Jadi sebenarnya bukan kejadian hiperglikemianya ya, tapi faktor yang membuat dia lebih ke komplikasi makrovaskularnya itu adalah obesitasnya, dislipidemianya dan hipertensi arterialnya ya. Gitu. Manifestasinya yaitu coronary heart disease, most common cause of death ya, penyakit jantung koroner, cerebrovascular disease, stroke, peripheral artery disease, possible lost limb, jadi biasanya kakinya harus diamputasi, Monckeberg arteriosclerosis dan gangren ya. Untuk microvascular disease onsetnya biasanya 5-10 tahun setelah terjadinya diagnosa ya. Itu penyakit mikrovaskular komplikasinya. Untuk patofisiologinya ini ya, hiperglikemia yang kronik akan menyebabkan non-enzymatic glycation of protein dan lipid. Terjadinya glikasi non-enzymatik pada protein dan lemak sehingga terjadi penebalan membran basal, kemudian terjadi kerusakan pada jaringan. Jadi yang dirusaknya pertama tentunya adalah membran basal pada pembuluh darah ya. Manifestasinya tentunya adalah diabetik nefropati, diabetik retinopati atau glaukoma, diabetik neuropati termasuk diabetik gastroparesis dan diabetik foot ya. Strict glycemic control adalah penting untuk mencegah microvascular disease. Dok, usia 65, pola tidur 45 jam, apakah itu cukup sesuai? Ya, kalau bisa ditambah. Necrobiosis lipoidica, tapi jangan ditambah pakai obat tidur lah ya. Kalau ditambah pakai obat tidur kayaknya kurang bermanfaat juga. Kalau masih bisa 4-5 jam ya sudahlah ya. Tapi kalau dia bisa menurunkan hormon stresnya, biasanya dia akan bisa cukup lebih banyak lagi tidurnya. Necrobiosis lipoidica yaitu inflammatory granulomatous disorder of the skin, gangguan skin ya, disebabkan oleh degenerasi kolagen dan juga akumulasi lipid pada permukaan lemak ya. 60% pada pasien DM ya. Oke. Ini dia gambarannya. Oke. Jadi kulitnya jadi necrobiosis lipoidica ya. Treatmentnya corticosteroid may be effective, yaitu intralesional corticosteroid injection, ke dokter spesialis kulit aja biar ditentukan ya.
Ini komplikasi lainnya. Oke, diabetic fatty liver disease. Fatty liver juga kita akan buat VT-nya nanti ya. Ini infeksi. Ya. Oke. Prognosisnya ya kalau diobati, berobat ya bagus lah ya. Oke, teman-teman, sampai di situ dulu untuk penjelasan tentang diabetes mellitus. Silakan tinggalkan pertanyaan di komen. Kalau memang ada mau bertanya, saya akan usahakan menjawab nanti. Demikian untuk penjelasan diabetes mellitus. Selamat malam. Dan ingat ya, ingat lupa nih, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Buat teman-teman yang mau konsultasi dengan saya, silakan menghubungi di nomor yang sudah saya sematkan. Selamat malam.